Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja-puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, tabi'in atba'u tabi'atnya Nabi. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Ceceng Salamuddin MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ike Nur Asia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pendidikan yang berjudul tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini terdapat definisi dari profil pelajar Pancasila. Sebagai calon penerus bangsa Indonesia ini, keberadaan Pancasila itu tidak hanya sekedar dasar negara saja, tetapi juga sebagai perwujudan akan bagaimana pelajar Indonesia berperilaku sesuai nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Di sini profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Rencana ini tentu saja tidak main-main sebab sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Di sini terdapat 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berbineka global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, maka elemen pertama dalam proyek ini pun tentu saja akan berkenaan dengan bagaimana para pelajar Indonesia berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu yang pertama ada akhlak beragama. Sebagaimana kita harus mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Dan elemen yang kedua yaitu ada akhlak pribadi, yakni diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian kepada dirinya sendiri. Yang ketiga ada akhlak kepada manusia, yakni dengan mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Yang keempat ada akhlak kepada alam, yakni kita sebagai manusia harus menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga tidak akan merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam. Dan yang kelima ada akhlak bernegara, yakni kita sebagai manusia harus memahami serta menunaikan hak, kewajiban, dan perannya sebagai warga negara. Para pelajar Indonesia diharapkan mampu menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Elemen yang kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu ada elemen berbineka global. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dalam elemen ini, para pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya leluhurnya sebagai identitas bangsa.
Dalam elemen ini, kuncinya adalah yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yakni dengan mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan budayanya. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, yakni dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya yang ada. Yang ketiga ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan mengalami dalam pengalaman kebinekaannya. Yang ketiga dari elemen profil pelajar Pancasila, yaitu ada gotong royong. Untuk elemen yang satu ini, gotong royong menjadi suatu identitas utama dari bangsa Indonesia dan hingga saat ini masih sering ditemukan di beberapa lingkungan. Adapun elemen dari bergotong royong, yaitu yang pertama ada kolaborasi, yakni dengan bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan yang senang dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua ada kepedulian, yakni dengan memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan lingkungan fisik sosial. Dan yang ketiga ada berbagi, yakni dengan memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Yang keempat dari elemen profil pelajar Pancasila yaitu ada mandiri. Dalam konteks ini mandiri yang dimaksudkan adalah kita sebagai pelajar Indonesia haruslah bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terdapat elemen dari mandiri, yakni ada kesadaran diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua ada regulasi diri. Yang kelima dari profil pelajar Pancasila yaitu ada bernalar kritis. Elemen ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, kita sebagai pelajar Indonesia juga harus membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, kemudian menyimpulkannya. Dalam elemen ini terdapat pula elemen-elemen, yakni yang pertama memperoleh dan memproses informasi gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yang ketiga ada merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, dan yang terakhir yaitu mengambil suatu keputusan, yakni dengan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Di sini terdapat elemen dari kreatif, yaitu yang pertama menghasilkan suatu gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.